Gitu. Gitu makanya kan para ulama sangat sayang sama kaum muslimin. Makanya dengan tegas mengatakan minta sama kuburan syirik, minta kuburan syirik, minta manfaat ya. Kalau ke kuburan mendoakan penghuni kubur itu disyariatkan ya. Datang kuburan mendoakan Allah maghfir lahum warhamhum. Tapi kalau minta kebaikannya untuk kita, dia dengar juga enggak kan gitu. Gitu. Iya, pelan-pelan itu susah tuh. Nah, kalau istri gampang ya. Karena kan antum kepala rumah tangga, langsung aja keluarin. Ya enggak? Kalau ibu kan orang tua kita. Ya enggak sih? Paham nggak tuh? Kalau istri yang begitu mah gampang kan. Kan antum kepala rumah tangga, tinggal delete aja langsung tren. Ya. Kalau orang tua cuma nasehatin, ngomong gitu. Kalau sama istri, antum tahu istri antum ikut grup-grup gitu, lihat handphonenya, langsung aja keluarin, nggak usah bilang-bilang sama dia. Terus kalau dia bilang, kenapa dikeluarin dari grup? Kamu kenapa nggak tanya saya masuk grup itu? Iya kan? Gitu. Kan saya kepala rumah tangga kamu. Yang repot kan ibu ya. Iya, ibu antum mau ambil keluarin gimana coba? Kan kita cuma bisa nasehatin. Ukasya ngapain ya di kamar mandi nak? Ubay, Khadijah. Khadijah mana ya Khadijah ya? Iya, makanya kan gitu ya. Insya Allah. Belajar di tauhid aja itu banyak kekurangannya. Terus bagaimana mau pindah ke pelajaran yang lain? Jangan bangga. Bilang aja boleh kok gitu kan. Ya itu dia diplesetin gitu kan. Makanya itu kalau yang plesetin itu kayak yang saya bicarakan tadi kan, kita nggak boleh minta sama kuburan. Kenapa? Karena kuburan kan makhluk orang mati ya, makhluk mati. Dia dengar juga enggak, kan? Tapi diplesetinnya kita nggak boleh ziarah kubur, ya kan? Dipleset, ah? Iya, kita dilarang ziarah kubur. Dipelintirinnya kan gitu. Kan. Khadijah sini, duduk sini. Khadijah, sini. Iya. Sini, duduk sini. Hah? Udah. Oke. Udah diam. Gitu. Ya. Baik duduk situ. Paham nggak, Kartono? Iya, coba deh. Kita menyelesaikan tauhid rububiyah uluhiyah aja itu anak ngurutnya lama banget kan, butuh waktu, nggak gampang ngajarin ngajarin teknik ngajarin teknik itu kan lama ya ngurutin pelan gitu gitu sampai akhirnya tersingkap. Coba deh, kan tersingkap tuh satu-satu tuh, tersingkap masalah tauhid rububiyah uluhiyah. Apa namanya, coba kalau kita baca sendiri, antum mempelajari sendiri, rukunnya adalah apa? An-nafyu. Tapi antum paham nggak yang dimaksud dengan nafyu itu? Sampai sedetail apa antum pahamnya menafikan itu kan?
Itu kan yang dibutuhkan. Kalau ditanya apa rukunnya, kita tahu an-nafyu wal isbat. Tapi perinciannya seperti apa? Apakah antum sudah sampai memahami ketika kita mengucapkan hari raya itu berarti antum menyalahkan an-nafyunya itu? Nggak boleh bicik. Paham nggak? Ya kan? Dan ini terjadi. Padahal kita mengatakan la ilaha illallah. Tapi nyatanya minta kepada selain Allah. Minta kepada selain Allah itu kan bagian dari ibadah. Gitu. Terus kita mengucapkan selamat hari raya. Itu juga kan berkaitan dengan ibadah Tuhan atau agama lain. Ya kan? Secara tidak langsung kita mengakui akan keberadaan Tuhan di agama lain dan kebenarannya. Gitu. Dan banyak hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, tauhid rububiyah kah, tauhid uluhiyah kah. Padahal kan kita bilang la ilaha kan gitu ya. La ilaha, tidak ada yang disembah yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Nah, sekarang yang jadi PR kita, apa yang dimaksud dengan yang disembah? Kan itu. Apakah sholat gitu kan? Nah, itu dia kebanyakan kita kan orang anak nggak nyembah patung kok, ya kan? Anda nggak nyembah berhala, berarti Anda bukan musyrik. Ah, paham nggak? Anda kan nggak nyembah patung, berarti Anda nggak musyrik. Padahal kan orang jadi musyrik nggak harus nyembah berhala, nggak harus nyembah patung. Nyembah hawa nafsu juga bisa jadi musyrik kan gitu. Minta kan apa namanya? Liyuqarribuna ilallahi apa namanya? Zulfa kata mereka agar kami melakukan minta kepada wasilah-wasilah ini agar lebih mendekatkan diri kepada Allah. Iya nggak terima kalau dikatakan antum nyembah, dia nggak terima. Iya nggak? Iya kan, sama kok cintanya sama Allah bukan sama orang kita nggak nyembah kok gitu. Iya alasannya sampai hari kiamat begitu. Memang kami nggak nyembah, kami nggak minta kok sama dia, mintanya sama Allah melalui dia, gitu kan? Katanya kan begitu alasannya, mintanya tetap sama Allah tapi melalui dia. Iya, gitu. Cuman yang jadi masalah, antum tahu dari mana dia ini di sisi Allah diterima amalnya. Orang yang pasti diterima aja antum nggak boleh minta kan, Nabi gitu. Sementara si fulan kita tahu dari mana nasib dia sesudah kematian ini kita kan nggak tahu. Terus disuruh sama siapa minta melalui perantara dia. Allahnya kan bilang minta sama saya langsung, tidak melalui perantara. Ya kan? Allahnya bilang disuruh minta langsung pada Allah tidak melalui perantara. Kayak gitu. Iya. Jangan anggap dia mati gitu. Karena Allah pun bilang kan sesungguhnya orang-orang itu tidak mati. Iya. Ada cuan, ada. Iya, maksudnya jahil berarti. Jahil. Dan tentunya itu banyak faktor ya. Banyak faktor. Di antaranya karena menolak kebenaran. Di antara efek menolak kebenaran, hati jadi keras. Gitu. Di antara efek daripada menolak kebenaran, hati seseorang akan jadi keras. Makanya Masya Allah ya. Nafyu itu ya, meniadakan Tuhan selain Allah, itu cangkupannya sangat luas. Gitu. Seperti nanti sesudahnya, setelah dinafyukan, baru diisbat. Isbat itu apa? Ditetapkan la ilaha illallah. Allah ditetapkan yang hanya berhak untuk diibadahi Allah.
Tapi di sini juga banyak pelanggaran. Katanya kita hanya menyembah Allah, tapi nyatanya juga minta sama kuburan. Gitu. Katanya Allah yang berhak, tapi nyatanya gitu. Jelas sampai sini? Gitu. Paham ya? Tentang an-nafyu wal isbat. Paham nggak? Kan kita menafikan, isbat menetapkan, tapi kita menetapkan Allah sebagai zat yang berhak untuk disembah. Tapi terkadang ucapan kita, perbuatan kita tidak sinkron dengan ikrar kita la ilaha illallah. Di antaranya ketika kita mengatakan kalau bukan karena antum, kalau bukan karena fulan, ini nggak akan terjadi seperti ini. Ini kan sudah menyalahi isbat kita kalau kita menyembah hanya Allah gitu. Berarti ketika itu kita meyakini adanya selain Allah yang bisa memberikan manfaat. Katanya cuma Allah yang bisa memberi manfaat. Tapi kenapa Anda bicara seperti itu? Kan semua didasari karena kejahilan, ketidakpunya ilmu atau ilmu yang keliru gitu. Ubaidah suaranya ya. Paham ya sampai sini ya? Tentang konsep anafyu wal isbat gitu. Dan cangkupannya sangat luas. Tapi kalau antum tahu polanya, antum bisa mengembangkannya. Tapi kalau antum tidak tahu polanya, ya antum cuma tahu nafyu isbat aja. Paham nggak tuh? Nggak tahu antum apa yang dimaksud nafyu isbat. Tapi kalau antum tahu polanya, antum bisa kembangkan tuh. Iya. Paham nggak? Kalau antum tahu polanya, tapi ketika antum nggak tahu polanya, ya antum cuma tahu rukun itu nafyu wal isbat. Ya apa yang dimaksud nafyu? Apa yang dimaksud isbat? Gitu. Tapi kalau antum tahu polanya, ya ketika misalnya orang takut, ya takut kepada selain Allah gitu kan, berarti dia menyelisihi nafyu isbat juga. Kenapa no? Menetapkan. Menetapkan apa? Menetapkan si kita itu takut sama dia selain Allah. Jadi kan hukum asalnya yang bisa memberikan mudarat itu cuma Allah, gitu jawabannya. Paham nggak? Kenapa antum takut sama makhluk? Sementara makhluk kan nggak bisa memberikan mudarat. Siapapun nggak bisa memberikan mudarat. Jadi setelah menetapkan kita di situ ada kita menetapkan tidak ada yang bisa memberikan mudarat dan manfaat selain Allah. Enggak, maksudnya itu pengembangan. Ya, pengembangan. Itu pengembangan. Jadi yang dimaksud dengan menetapkan, kita menetapkan Allah yang berhak untuk diibadahi kan. Tapi kan apa yang dimaksud yang antum pahami apa di sini? Apakah cuma disujuti, sujud, puasa? Kan bukan cuma itu. Minta, berharap, takut kan bagian dari ibadah. Kalau antum mintanya juga kepada selain makhluk, berarti antum menyelisihi rukun ini. Katanya antum menetapkan. Cuman Allah yang disembah. Tapi nyatanya minta kepada selain Allah. Minta karena minta bagian daripada ibadah. Itu maksudnya Kartono. Tapi kalau antum paham konsep ini, Ubay, maka antum bisa mengembangkan. Kalau tidak paham konsep ini, maka tidak bisa mengembangkan. Paham enggak? Jadi kitanya berarti yang harus kita ketahui apanya? Ibadah itu apa? Gitu kan? Ibadah itu apa? Ibadah adalah semua yang disyariatkan oleh Allah, dicintai oleh Allah. Baik itu ucapan, perbuatan, gitu. Itulah ibadah. Lebih luas. Bukan cuma baca Quran, sholat. Takut bagian ibadah.
Takut itu bagian dari ibadah, makanya nggak boleh takut kepada selain Allah. Takut itu hanya boleh takut. Kenapa nggak boleh takut pada selain Allah? Karena hakikatnya selain Allah nggak bisa berikan mudarat, gitu. Berharap nggak boleh kepada selain Allah. Karena hakikatnya apa, no? Kenapa nggak boleh berharap kepada selain Allah? Iya itu, gitu. Karena kenapa mesti berharap kepada makhluk? Karena nggak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah aja. Makanya kenapa berharap bagian dari ibadah, takut bagian dari ibadah, meminta bagian dari ibadah, gitu. Berarti yang perlu dipahami adalah definisi daripada ibadah itu harus diperluas, dijelaskan oleh para ulama. Ibadah adalah semua yang disyariatkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, dan dicintai oleh Allah. Ibadah pasti dicintai sama Allah, gitu. Baik secara ucapan ataupun perbuatan. Itulah ibadah. Kan macam-macam, gitu, macam-macam. Berarti kalau perlakuan orang yang berangkat haji yang mereka memperlakukan aja fatwa tidak seperti layaknya seperti Umar lah seperti itu gimana? Iya, kalau misalnya Misalnya menjadi sesuatu yang memakan besar ada aswad. Padahal kan waktu Umar memperlakukannya dia kan nggak seperti itu. iya, kalau punya keyakinan lebih dari apa yang disyariatkan, ya tetap tentunya nggak boleh ya. Kalau punya keyakinan yang lebih, ya dari apa yang ditetapkan oleh syariat, gitu kan. Tentu ini dilarang. Kalau dia punya keyakinan, kalau habis megang itu bisa jadi begini dan begitu kan gitu ya. Itu kan berarti melebihi sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, gitu. Paham nggak? Itu bukan maksud antum. Kalau Umar kan ya cuma sebatas cium, udah selesai, nggak ada keyakinan apa-apa. Tapi kalau kita punya keyakinan, kalau kita bisa pegang, kita bisa cium, rezeki kita akan bertambah, anak kita akan bertambah, dan seterusnya. Nah, ini nggak boleh, karena tidak ada petunjuk yang sampai ke arah situ. Syariat itu cuma pegang atau cium, kan gitu. Cium atau pegang, atau pakai isyarat, gitu. Itu bagian dari rukun ya, kalau Iya. udah masuk bagian dari rukun. Mm-mm. Umroh atau cuma haji? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke, jelas ya. Tentang nafi, isbat. Gitu. Nafi, isbat. Takut sama jurik, gitu kan. Ya, budaya. Takut sama film horor, gitu kan. Nah, itu harus di apa? Harus dievaluasi, gitu. Kenapa? Itu kan bentuk TV, dia nggak bisa, apalagi dia TV, gitu kan. Kayak kan TV tuh, nggak bisa kasih mudarat. Mana nggak bisa lepas dari kaget saat ini kalau dikagetin ditonjok orang mana bisa jadi gitu kan. Itu mungkin di situ nggak sukanya. Kaget. Iya. Hmm. Jadi kalau orang ngagetin aneh pernah ojok orang yang ngagetin aneh kan. Hmm. Iya. Jadi Hmm. gimana ya? Ubaidah, Langsung gini kan. Khadijah mana? Refleks lah. Iya. Iya, iya. Tapi antum mudah-mudahan bisa difahami tentang konsep nafi isbat. Konsep nafi isbat. Nanti sambil berjalan aja. Ketika ada yang lupa tentang nafi isbat atau ada yang mau ditanyakan sambil berjalan. Tapi paling tidak ini sudah secara umum seperti inilah nafi isbat. Ini menentukan sah tidaknya la ilaha illallah itu. Menentukan rukun, ini menentukan. Nah, ini jarang dapat perhatian dari kaum muslimin. Makanya dia gampang ngucapin selamat hari raya A, B, C. Seolah-olah
orang Islam kan tahu murtad kalau dia pindah agama doang, ya kan? Selama dia masih sholat, selama dia masih ngaji, selama masih umroh, dia nggak murtad dengan mengucapkan selamat hari raya itu. catat di rukun. Karena itu bagian rukun. Makanya kan Allah sendiri yang mengatakan karakter keumuman manusia mereka beriman dan juga menyekutukan Allah. Itu kan yang berkata kan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada sebagian dan tidak beriman kepada sebagian. Dan ini karakter keumuman manusia. Oke, kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat untuk kita. Semoga Allah istiqomahkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pernah